Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kita dari kelompok bahasa ingin menampilkan hasil dari wawancara yang telah kita lakukan mengenai kasus yang sudah diberikan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu diri kami. Nama saya Muhammad Noval Zidki. Nama saya Sri Nur Aini. Nama saya Alsena Mareska. Nama saya Karina Almanda Putri. Nama saya Muhammad Rian Satriaji. Nama saya Merin Lugina. Nama saya Jasin Iskandar. Nama saya Rosi Hikmiyah. Nama saya Muhammad Maruf Irsyad. Selamat menyaksikan. Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu. Mengapa membisu seribu kata. Menurut Anda, seberapa penting untuk kita menghormati jasa para pahlawan? Menurut saya sih penting sih, karena tanpa pahlawan juga Indonesia nggak bakal kayak sekarang, dan juga mungkin sekarang kita masih bakal dijajah sama Belanda, Jepang, dan lain-lain sih. Jadi untuk seberapa pentingnya, penting banget. Sangat penting karena kemerdekaan kita saat ini merupakan hasil dari perjuangan pahlawan. Selanjutnya, menurut Anda bagaimana sih cara kita untuk menghormati jasa pahlawan? Meneladani sikap para pahlawan serta mengikuti upacara-upacara penting. Caranya ya dengan belajar aja sih, dengan belajar, dengan mengembangkan ilmu di era sekarang kan, karena kalau dulu kan para pahlawan kan dengan tombak dan senapan, kalau kita dengan belajar dan mengembangkan Indonesia yang masih negara berkembang menjadi negara maju aja sih. Pahlawan apa yang paling Anda teladani? Pahlawan yang saya kagumi itu ya pahlawan Islam. Yang ini itu Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di mana beliau telah berjuang dengan mengumpulkan seluruh pemuda-pemudi Indonesia serta kiai-kiai dan ulama-ulama seluruh Indonesia dan santri-santri Indonesia untuk berjuang bersama-sama membela negara Indonesia pada waktu 10 November. Karena dia ini ya Bu, memperjuangkan hak-hak wanita ya Bu? Iya, betul. Oke. Bagaimana tanggapan Anda mengenai para veteran yang sebelumnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi sekarang nasibnya tidak diperhatikan? Miris banget sih, karena kan seharusnya para veteran itu mendapatkan hidup yang layak. Seharusnya kita dan pemerintah lebih memperhatikan kondisi veteran seperti memfasilitasi kebutuhan sehari-hari. Apa pesan Anda untuk generasi muda Indonesia mengenai hal ini? Untuk pesan saya untuk generasi milenial ini, ada generasi Z, itu lebih baik kita memfokuskan untuk berusaha belajar semaksimal mungkin dan mempergunakan alat teknologi dengan baik. Jangan menggunakan alat teknologi seperti sosmed media itu dengan hal-hal yang tidak baik, ataupun seperti menggunakan TikTok dan hal-hal lainnya. Harus terus menghormati jasa pahlawan. Tidak boleh asal-asal main judi, bukan. Harus rajin belajar, meneruskan cita-cita bangsa dong. Menghormati orang yang lebih tua. Betul. Yang pertama, apa sih hal kecil yang sudah Anda lakukan terhadap negara ya? Hal-hal kecil yang sudah saya lakukan untuk negara, pastinya dengan menjadi mahasiswa itu sendiri, itu melakukan hal kecil yang saya lakukan untuk negara. Karena kelak mahasiswa itu akan menjadi golongan terpelajar dan menjadi insan-insan yang akan mengharumkan nama bangsa dengan pemikiran-pemikirannya. Baik, sebelumnya saya dari SMA juga, SMA, SMP, SD sudah belajar tentang PKN ya. Oh, iya. Kalian juga kan? Oh itu? Iya. Untuk jadi mahasiswa sekarang saya ada mata kuliah Pancasila. Jadi saya diajarkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sendiri kayak gitu. Oke, jadi kalau di kampus kami itu setiap mahasiswa baru ada kewajiban melakukan pelatihan bela negara. Jadi itu sudah kami lakukan ketika baru masuk. Dan selama hidup juga saya senantiasa menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila. Siapa sih pahlawan nasional yang Ibu sukai dan apa sifat yang Ibu sukai dari pahlawan nasional tersebut?
Pahlawan nasional yang saya sukai adalah Ki Hajar Dewantoro. Dia begitu mencintai negara Indonesia dengan peran dia sebagai bapak pendidikan dan berjuang dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu dari sifat-sifat beliau, apakah sudah diterapkan dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Tentu saja, saya sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengenalkan beliau kepada anak-anak saya karena begitu gigihnya beliau dalam memperjuangkan Indonesia melalui ilmu yang dia punya untuk kita sebagai contoh teladan yang terbaik. Baik, keren sekali ya. Apa tanggapan dan pesan Anda untuk orang-orang yang bersifat acuh terhadap negara ini? Kalau untuk acuh itu tentu jelas salah ya. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki rasa sadar akan pentingnya bela negara itu sudah sewajibnya kita menuntun teman-teman kita yang belum kita sadarkan, dan kita juga harus senantiasa meningkatkan bela negara kita. Kalau menurut saya buat orang-orang yang acuh terhadap negara itu, selama itu tidak merugikan orang lain dan tidak mempengaruhi orang lain, ya nggak apa-apa, karena resiko dan konsekuensi itu kan ditanggung oleh dia sendiri. Asal dia sadar kalau dia itu berpijak di mana, dia berpijak di negara Indonesia, dan dia statusnya dia itu meskipun dia acuh, dia tetap status sebagai warga negara Indonesia. Jadi meskipun di dalam hati lu masih acuh, tapi lu sadar diri gitu, dan temukan lingkungan yang tepat agar lambat laun sikap itu bisa muncul. Oke, untuk pertanyaan pertama, pengertian bela negara menurut Anda itu seperti apa sih? Bela negara itu menurut saya sikap mencintai bangsa dengan cara menjaga dan melestarikan budayanya. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Anda ketika ada turis asing yang melakukan perbuatan yang dapat merusak nilai budaya? Pertama, saya akan menegur turis itu karena kita juga harus memahami bahwa dia bukan budaya, maksudnya budaya lokal kita tidak dipelajari oleh dia. Jadi kita perlu memberi dia wawasan mengenai budaya kita. Menurut Anda, untuk bela negara apa yang dapat Anda lakukan terkait kasus turis asing tersebut? Yang pasti pertama, mau itu kita harus ngasih tahu dulu kan ke turis asing kalau perilaku mereka itu salah. Nah, selanjutnya kita tuh bakal kasih tahu apa aja tuh budaya Indonesia yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan gitu. Tapi kan rekan pernah mendengar kata budaya. Nah, menurut rekan sendiri penting nggak sih kita untuk melestarikan budaya itu? Penting, karena budayanya agar tidak punah. Untuk pertanyaan selanjutnya, cara abang melestarikan budaya ini gimana? Dengan cara menonton, misalkan wayang, gimana ya? Sebuah hiburan gitulah. Cukup menarik ya. Yang pertama, apa sih yang kakak tahu tentang kearifan lokal? Menurut aku, kearifan lokal itu adalah budaya di suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kearifan lokal itu bagian dari budaya masyarakat yang nggak bisa dipisahkan. Jadi itu jadi suatu identitas dari satu wilayah itu. Contoh kearifan lokal yang kakak tahu tuh apa sih? Contohnya di sini masih sering melakukan selamatan, atau juga musik daerah, tarian daerah, bahasa daerah, dan kuliner. Ya contohnya kalau kayak di Jakarta kan ada ondel-ondel, terus kalau di Jawa itu ada reok Ponorogo, ada berbagai macam kearifan lokal atau budaya yang saya tahu ya yang ada di Indonesia. Oh ya, sebelumnya kakak orang mana sih asalnya? Aku dari Aceh. Oh, keturunan Aceh ya. Di Aceh itu ada kearifan lokal apa aja sih kak biasanya? Makanannya ada mie Aceh, tariannya itu tari Ratu Jaro. Ya, batik sih, karena saya dari Jogja. Jawa itu identiknya batik. Terutama kan di Pekalongan, kalau di Jogja juga ada batik. Gitu. Menurut kakak, kearifan lokal ini penting gak sih untuk tetap dilestarikan? Menurut aku sangat penting ya. Karena dengan adanya kearifan lokal, nilai-nilai tradisi dan kebudayaan di masyarakat akan tetap terjaga dan terlestari. Misalnya, tadi kan ibu kan asal dari Betawi ya? Betawi. Ya Betawi, berarti ondel-ondel. Kira-kira menurut ibu,
ondel-ondel itu perlu nggak sih dilestarikan? Oh perlu banget mas. Kira-kira kenapa? Ya karena itu kan memang budayanya orang Betawi ya, ondel-ondel. Karena kalau apa namanya orang nggak tahu orang Betawi itu apa sih ciri khasnya ya ondel-ondel. Ondel-ondel itu sebagai apa ya, ikonnya Betawi lah gitu, ikonnya Betawi gitu. Kalau misalnya di Jawa kan misalnya batik, ketoprak kayak gitu, orang taunya oh ya itu budaya asli Jawa. Kalau saya Betawi, kalau Betawi ya selain ondel-ondel, misalnya dari makanan misalnya kayak kerak telur, kan di lain tempat nggak ada tuh, ya kerak telur. Nah adanya ya itu di Betawi, emang khasnya Betawi itu ciri khasnya, gitu. Berarti biar ciri khasnya nggak hilang ya Bu? Nggak hilang ciri khasnya, walaupun ada makanan dari luar negeri. Ya bisa dikombin, bisa diapa, tapi tidak menghilangkan ciri khas yang lokal gitu, Mas. Terus menurut kakak, untuk saat ini apa kearifan lokal tersebut masih terlestarikan dengan baik, dan menurut kakak gimana sih cara melestarikannya? Menurut aku kalau dari cara melestarinya tuh kayak mempelajari lagi, nah terus kayak menghargai lagi, terus di share-share lagi lah pokoknya. Contoh yang kayak Ratu Jaro kan udah mendunia nih. Kalau menurut saya ya misalnya kayak di pagelaran itu caranya gitu deh melestarikannya. Jadi anak cucu kita jadi tahu ya oh ini ondel-ondel nih budaya Betawi gitu. Selain buat hiburan semata juga ya untuk itu juga pendidikan anak juga gitu loh. Gitu. Terima kasih kepada Bu Anik dan rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah bersedia untuk kami wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.